Kamu sudah meneliti ada berapa urat saraf yang ada di pelipismu? Sampai matamu itu bisa berkedip. Enggak begitu, Bang Juma. Giliran Tuhan yang memerintahkan, begini. Kamu harus seklek. Kamu harus tanya, kenapa harus saya begini? Pernah nggak kamu nanya? Dengar saya dulu 1 menit. Saya juga tidak condong ke Kristen dan tidak. Saya nggak ada urusan dengan itu, Bang. Mau Anda Kristen, mau Anda seperti ayam yang tidak punya agama, nggak ada urusan bagi saya. Saya hanya menyelesaikan kewajiban saya sebagai seorang Muslim, ditanyai oleh manusia kayak ente. Ya begitu, saudara. Ya begitu. Pertanyaan saya, kalau saya benar-benar memahami Islam, saya tanya, kenapa sholat itu harus waktu itu? Jam 12. Tuhan memerintahkan itu, saudara. Tuhan yang memerintahkan itu. La yus'alu amma yaf'al. Tuhan tidak ditanya tentang apa yang diaturnya, tentang apa yang dikerjakan Tuhan. Wah, nggak bisa itu. Ya sudah, kau protes sekarang sama Tuhan. Kenapa kamu harus? Kenapa kamu nggak protes Tuhan? Kenapa kamu nggak dilahirkan menjadi perempuan cantik? Kenapa? Kutanya dulu samamu. Kenapa kamu nggak memprotes penciptamu? Tuhan, ngapain lu ciptakan gue pakai laki-laki, pakai ada nonotnya lagi? Harusnya aku jadi perempuan. Kenapa Anda nggak tanya? Enggak, sebagai manusia saya tanya kepada saudara, kenapa Anda tidak tanya kepada pencipta Anda untuk Anda dicetak jadi wanita? Kenapa? Itu beda, Bang Juma. Saya kan. Kenapa beda? Kenapa beda? Jawab dulu. Kenapa Anda harus jadi laki-laki? Kenapa nggak jadi perempuan aja? Kenapa nggak Anda protes? Begini, Bang Juma, saya bukan gimana? Kristen. Saya tahu, saudara, banyak orang Kristen yang sudah malu mengakui dirinya Kristen. Apalagi kalau berhadapan dengan ahli kitab seperti Bang Suma. Malu. Bang Juma malu mengaku Kristen, gemetaran. Gemetaran kalau Kristen di hadapan saya. Saya hanya menjawab, kenapa saudara tidak protes kepada pencipta saudara? Entah itu bapak Anda, entah itu nenek Anda. Kenapa enggak protes kepada mereka? Kenapa kemudian Anda diciptakan menjadi seorang laki-laki yang nonotnya hanya seperti lombok biji besarnya? Kenapa? Kenapa begini, Bang Juma. Kenapa Anda enggak protes? Kenapa? Aduh, Bang Juma kan nggak tahu saya siapa. Saya tahu Anda manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, atau Anda itu adalah manusia yang punya agama tapi Anda malu mengakui itu. Justru Bang Juma, saya itu penganut tahu. Ya, oke. Tapi saya tahu Anda laki-laki kan? Iya, tapi kan saya penganut tahu. Kenapa Anda tidak protes kepada Tuhan agar Anda dijadikan sebagai seorang wanita? Begini, Bang Juma. Kenapa Anda terima begitu saja? Begini, Bang Juma. Kutanya dulu, kenapa Anda terima begitu saja? Kenapa Anda tidak protes, ambil pedang, angkat pedang, tantang dia? Hei, kau yang telah menciptakan aku, tampilkan dirimu. Kamu tidak sopian. Kenapa kau ciptakan aku dengan nonot kecil seperti ini? Kenapa Anda tidak protes kayak gitu? Astagfirullah. Jadi tahu, Bang. Kami umat Islam, saudara, ketika diperintah kepada pencipta kami tunduk. Betul. Nggak ada daya kami untuk bertanya, kenapa harus jam 3 ya? Makanya kita itu tidak bisa berkembang dan tidak bisa berpikir. Saya kan orangnya kreatif dan sangat. Ya sudah, apa yang kau pikirkan tentang proses penciptaanmu? Kenapa kau jadi laki-laki? Bukan penciptaan. Kenapa harus sholat itu jam itu? Misalnya kan di dalam Islam kan, kenapa harus jam 12 ya? Kenapa harus jam 3 ya? Kenapa harus jam 6 ya gitu? Untuk apa Anda tahu itu? Ya karena saya kan mungkin suatu saat mualaf. Oh enggak, orang yang pakai mualaf itu adalah orang yang bisa menundukkan kemudian hatinya di atas kebenaran. Bukan kebenarannya, karena ilmu. Bukan kebenaran yang kemudian dianggap sebuah kesesatan. Dulunya saya Buddhis. Ya, saya nggak ada urusan dengan Anda.
keyakinan Anda saya nggak ada urusan dengan itu. Betul. Anda kan bertanya kepada Saya saya. juga tidak ada urusan sama Anda. Tidak ada. Saya tidak ada urusan dengan agama. Teman-teman, setahu saya orang ini naik ke sini punya urusan dengan saya, makanya dia bertanya kepada saya, betul? Betul. Betul. Sekarang Anda turun, Anda cari pohon kelapa, ajak pohon kelapa itu bicara. Jangan ke saya, Anda nggak ada urusan dengan saya katanya. Betul? Ya Anda turun, cari batu nisan, kuburan Cina, temani ngomong itu batu nisan. Hei batu nisan, kok kamu kayak saya otaknya beku? Kamu kok beku juga sama kayak aku? Bedanya aku bisa gerak loh. Ha, tengok tanganku, tengok. Aku bisa goyangkan. Batu nisan kamu nggak bisa deh. Dibilang lagi tuh. Udah sana, pergi. Cari batu nisan kuburan Cina, kau ngomong sama batu nisan itu. Kalau Tuhan kami, Al-Quran menguraikan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan, apa yang diaturnya, apa yang diinstruksikan, apa yang dilarangnya. Hei Allah, kenapa kamu melarang itu? Nggak ada. Kitalah yang akan ditanyai oleh Allah. Wahum yus'alun. Kenapa ketika kamu hidup tidak menggunakan akalmu? Kenapa ketika kamu hidup justru yang kau sembah manusia? Kenapa ketika kamu hidup, kamu justru melakukan satu kegiatan yang justru bertentangan dengan otakmu sendiri? Kita yang ditanya, bukan kita yang bertanya kepada pencipta. Itu namanya botol cuplis. Lanjut, teman-teman. Ya, Bang Juma, satu lagi. Boleh. Kan di Mazmur 22, kan dulu Bang Juma mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Adalah yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, yaitu Yudas. Saya mau tanya, di Mazmur 22 itu kan nubuatan perjanjian lama. Itu kata siapa itu nubuatan? Kata siapa itu nubuatan? Sebentar juga kan itu lagu, Yesus itu mau mati, mau wafat di kayu salib, dia berkata, Eli Eli lama sabatani. Nah, di Mazmur Allah mengapa kau meninggalkan aku? Itu ada nubuatannya di Mazmur 22. Allah mengapa kau meninggalkan? Jadi cocok. Berarti benar yang disalib adalah Yesus itu, Bang Juma. Karena di Mazmur 22 satu perikop itu menceritakan kisah tangan dipaku, apa semua lengkap. Terima kasih, Bang. Iya, oke. Jadi gini, saudara. Kitab saudara Eli Eli lama sabaktani itu tertulis di mana, Bang? Enggak, maksudnya Lukas? Enggak. Eli Eli itu tertulis di mana? Lukas. Iya, perjanjian baru. Ada dan nubuatnya di Mazmur perjanjian lama. Iya, di mana itu? Tunggu saya cari dulu, lupa saya. Iya. Matius kah? Atau di Markus kah? Atau di Lukas? Masa gitu nggak tahu? Bantu Bang Handi, dibantu Bang. Apa? Di mana Etere tulis itu? Matius. Matius 27:46. 46. Ya. Tenang aja, Bible berjalan di mana? Matius 27 nomor 46. Saya buktikan dulu Matius 9 nomor 9. Kita lihat supaya kita paham cerita ini. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang bernama Matius. Berarti yang menulis ini bukan Matius dong. Andaikan yang menulis ini murid Yesus, maka dia akan mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat aku. Tapi dia mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Tertulis di mana? Matius 9 nomor 9, Cak Ayu. Berarti Matius ini, kitab Matius ini tidak dituliskan oleh murid Yesus. Agar supaya buku ini dianggap sebagai tulisan murid Yesus, maka buku Matius diberi nama Matius, Matea. Padahal itu bukan tulisan Matius. Dan memang kitab terdahulu milik orang Kristen ini itu tidak ada namanya dulunya, nggak ada.
Belakangan baru dikasih, oh ini Yohanes, ini Markus, ini Matius. Itu belakangan munculnya baru dikasih nama. Termasuk kitab Wahyu. Nah, sekarang kita masuk. Anda mengatakan bahwa di dalam kitab Mazmur itu bukan nubuat, kawan. Sudah tertulis itu sebuah lagu. Untuk pemimpin biduan menurut lagu. Rusa di kala pajar. Bukankah Yesus itu domba? Ini rusa. Rusa sama domba 2025 udah sama ya, Bang Andi? Tidak. Oh tidak sama, masih tetap beda. Di data nomor 2, Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Lanjut. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Yesus ini minta tolong sama siapa? Yesus Tuhan turun jadi manusia, minta tolong kepada siapa lagi? Katanya Kristen satu Tuhannya. Allahku, ilahku, aku berseru-seru pada waktu siang. Oh ya? Tetapi engkau tidak menjawab. Terus? Dan waktu malam, tetapi juga tidak engkau aku tenang. Malam. Bukannya malam itu dia sudah dikubur. Mana yang betul ini? Ilahku, aku berseru-seru padamu pada waktu siang. Oke lah, pada waktu siang dia berseru, betul. Tapi pada waktu malam Yesus berseru enggak? Kalau waktu siang dia berseru kan? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Itu oke lah, kita anggap itu Eli, Eli, lama sabachthani. Oke. Tapi pada waktu malam apa teriakannya? Kira-kira, ibu, ibu, lapar ibu, dingin, dingin, gak ada selimut. Akhirnya mungkin ibunya mendengarkan atau temannya akrabnya mendengarkan bernama Maria, sampai subuh raja di hari Minggu dia datang ke kuburan. Padahal cerita yang ada di Mazmur ini, siang dia teriak, malam juga dia teriak. Pada waktu malam, pada waktu siang kemudian aku teriak, berseru-seru, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Coba, malam dia tidak tenang. Apakah Yesus teriak juga pada malam hari? Perasaan dia pukul 18 sebelum pukul 6 sore karena mau masuk sabat, Yusuf Arimatea dan Maria dan juga Nikodemus minta kepada Pilatus untuk supaya jenazah yang ada di atas pohon ini diturunkan. Baru dimasukkan ke dalam goa. Goa milik Yusuf Arimatea, orang kaya pada saat itu. Tapi tidak ada orang mendengarkan teriakan di malam hari. Gak ada. Berarti ini hanya cocok-cocokan yang tadi yang bukan murid Yesus supaya dianggap itu adalah Yesus. Saya kalau jadi Kristen malu mengambil data ini, malu. Mencocok-cocokkan cerita di dalam Bible saya dengan cerita yang ada di kitabnya orang Yahudi, biar dianggap kelap. Dulu sebelum ada internet, umat Islam boleh ditipu dengan kata-kata ini. Eli, Eli, lama sabachthani. Boleh umat Islam ditipu. Yang ada di pelosok, yang jauh dari internet, jauh dari pendidikan, jauh dari informasi. Boleh, misionaris masuk. Kemudian dia memurtadkan. Tapi hari ini, saya katakan kepada misionaris, dengar. Kalau kalian masih menggunakan data ini, siap-siap ku permalukan. Orang-orang yang menulis Bible ini, ingat, saya katakan sekali lagi, ingat. Septuaginta dituliskan pada abad ketiga sebelum Masehi. Ditulis dalam bahasa Septuaginta, direvisi, dikoreksi, dicocok-cocokkan dengan selera siapa? Selera Romawi. Setelah itu di abad keempat muncul tulisan-tulisan yang sudah kemudian dikanon. Yang tidak lulus kanon disebut sebagai Injil Apokripa, Injil yang disembunyikan. Filipus, Barnabas, itu disembunyikan semua itu. Lalu kemudian yang cocok dengan imannya orang Roma Yunani, Lukas,
yang satu Markus, yang satu lagi dikasih nama Matius, yang satu lagi dikasih nama Yohanes. Cocok tuh dengan orang-orang Yahwa. Satu lagi surah-surah Paulus, cocok dengan mereka. Tetapi Taurat cocok nggak? Nggak cocok. Makanya dikatakan perjanjian lama. Padahal Taurat itu adalah perjanjian baru. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yahudi. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Berarti perjanjian barunya adalah hukum Taurat. Tapi di meja Kristen, hukum baru Tuhan ini malah dikatakan sebagai perjanjian lama. Lalu kemudian Septuagint tadi itu diusahakan sebisa mungkin dicocokkan dengan perjanjian baru, dinikahkan dia, dikawinkan dia, supaya berpelukan. Berpelukan. Jadilah kitabnya Kristen. Itu dibuat supaya sama. Ya, kebetulan ada saudara saya di sini dari Yudaism. Ya, apakah kemudian saudara Yudaism ini bisa mengakui bahwa perjanjian lama milik Kristen itu sepadan, searah, seia sekata dengan original teks yang mereka punya? Bisa nggak, Ahi? Oh enggak, jelas beda, kecuali terutama di dalam Mazmur 22 ini. Kalau kita terus ke ayat 16 yang tadi disebutkan perbuatan penyalipan, ya, sebab anjing-anjing telah mengurungi aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Kejahatan tekstual. Padahal di situ bunyinya Kisafuni kelafim adat mereim hikifuni kaari yadai veraglai. Seperti singa mereka di tangan dan di kakiku. Inilah musuh-musuh Raja Daud. Jadi teksnya diganti untuk sama biar dengan konsep Yesus digambarkan dalam kitab Mazmur. Ya, tidak salah yang ku bilang. Bang Suma itu belajar. Sekira begitu, saudara Al-KTP. Jadi saya kalau jadi Kristen malu mencomot terjemahan dari kitabnya saudara Yahudi karena tidak ada kapasitas saya sebagai Kristen untuk mengetahui apakah terjemahan ini sudah sesuai dengan empunya kitab. Itu dia. Seibarat Kristen itu seperti sekelompok manusia mengambil terjemahan Al-Quran lalu mereka jadikan sebagai kitab suci dan mereka mendirikan agama baru. Itulah yang terjadi dengan Kristen. Mereka mengambil terjemahan kitabnya Yahudi lalu mereka jadikan kitab ini sebagai kitab dan mendirikan agama baru, yaitu Kristen. Lucu kan? Lucu. Terjemahan Al-Quran diambil oleh sekelompok manusia. Lalu sekelompok manusia itu membuat agama baru, Tuhan baru, Nabi baru, hari ibadah baru, tapi menggunakan terjemahan Al-Quran. Meninggalkan ajaran aslinya. Itu namanya jahiliyah. Silakan saudara Al-KTP. Oke, makasih Beda Bang. Saya beda kali artinya ya, Bang Billy. Jauh beda artinya. Boleh saya bertanya Bang Zuma? Kita biarkan dulu saudara Al-KTP belum selesai. Silakan. Ya, boleh gantian Bang. Oke, silakan. Makasih Bang. Iya, sama-sama. Oke, saya mau tanya ini Bang Zuma, mungkin karena Abang Zuma udah punya akal kan, karena akalnya lebih besar, jadi bisa diuji lah ya. Ya Bang Zuma? Ya, menguji akalnya yang lebih kecil gitu. Oke, maksudnya aku percaya lah Abang Zuma bisa punya akal dan bisa menjawab lah, bisa berdasarkan dalil-dalil dan referensi yang lain lah ya, karena akalnya lebih besar kan Daripada Oke, Anda. Bang Zuma. Ya, silakan. Oke. Jadi Tuhan Abang Zuma itu berapa Bang? Satu. Satu Tuhan saya. Ya. Satu itu apa Bang? Satu itu ahad, tunggal, tidak berbilang, tidak bisa dibagi. Makanya kami sebutkan ahad. Cerminan untuk orang Indonesia itu satu, artinya dia tunggal, absolut, entitas yang berdiri tunggal. Tunggalnya itu absolut, tidak berbagi, tidak berbilang. Satu itu hanya untuk hanya untuk mudah dipahami. Oke. Iya. Jadi tunggal itu adalah satu dalam definisi maksudnya tidak tercampur dan satu ya. Yes. Oke.
Kalau Bang saya mau mengatakan kepada Bang Zuma itu berapa, Bang? Saya satu. Oke. Hmm. Bang Zuma itu satu dikatakan, Bang Zuma dikatakan satu. Di dalam Iya. tubuh Bang Zuma ada roh nggak? Ada jiwa nggak? Ada. Tubuh dan jiwa sama nggak, Bang? Tubuh dan jiwa enggak, beda. Oke. Roh dan jiwa beda nggak, Bang? Beda. Berarti abang 3 dong, bukan satu. Satu, saya satu. Katanya beda. Saudara, ketika saya berkata saya, maka yang berbicara di situ adalah jasad, ruh, dan jiwa saya. Oke. Saya mau punya tahu Bang Zuma. Definisi kata echad atau definisi kata tunggal itu seperti apa maksudnya itu, Bang? Coba dijelaskan secara akalmu ya. Iya. Jadi ketika berbicara mengenai hakikat Tuhan, hakikat Tuhan itu hanya Dia. Tidak ada yang lain. Di luar daripada dirinya bukan Tuhan. Misalnya, andaikan bisa Tuhan itu menciptakan Tuhan, maka Tuhan yang diciptakan itu bukan Tuhan. Andaikan Tuhan kemudian bisa turun menjadi piring, maka piring itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena itu sudah di luar daripada dirinya. Berarti dia boleh dikatakan Tuhan menciptakan Tuhan, atau firman menjadi daging, tapi itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu entitas tunggal absolut. Iya. Oke, itu nanti pertanyaan selanjutnya saya nanti Bang Zuma. Tunggal. Ternyata di dalam Al-Quran itu jamak bukan tunggal sebenarnya. Tapi itu nanti. Tapi yang saya mau itu nanti pertanyaan selanjutnya Bang Zuma. Yang saya mau tahu yang satu itu definisi yang satu itu. Itu ada 2 definisi Bang Zuma. Mana yang nanti lebih cenderung dalam Islam melihat definisi satu itu apa? Yang satu, yang pertama tadi saya udah jelaskan ya tentang Bang Zuma itu dikatakan satu padahal di dalam diri Anda itu ada 3. Itu definisi pertama ya Bang Zuma ya. Nah definisi kedua batu. Batu itu dari dalam sampai keluar sama enggak? Kalau kita lihat ya, karena saya bukan ahli batu, kita lihat sama. Maksud tinggal dijawab aja lah. Iya sama. Kenapa emang? Iya. Batu Oke. Batu punya roh enggak? Enggak. Oke. Batu punya jiwa enggak? Enggak. Dikatakan satu enggak? Satu. Iya. Benda mati enggak? Mati. Oke. Mana definisi ketuhananmu di situ? Yang 2 itu. Tuhan saya laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun, maka tidak bisa dimisalkan dengan benda. Beda dengan Tuhanmu. Tuhanmu bisa saya setarakan dengan kera, betul nggak? Boleh nggak saya setarakan dengan kera? Kera punya roh, kera punya jiwa, kera juga punya daging, betul? Apa bedanya Tuhanmu dengan kera? Kutanya dulu. Mana dalilnya kera punya roh? Mana dalilnya? Kalau dia tidak punya roh, mati dia. Mana dalilnya? Kacau Mana ini, dalilnya? kacau, Mana? Jadi monyet itu hidup bukan karena roh. Loh, di dalam dirinya dia tidak memiliki yang namanya akal pikiran, tapi dia tidak Saya di dalam saya tidak mengatakan akal. Saya mengatakan jiwa. Terus Jiwa itu perpaduan antara roh dan jasadnya kera. Meskipun pada sisi ini dia tidak sama seperti manusia. Nah sekarang kalau Anda mengatakan apa yang Anda ingin katakan dengan bertanya seperti itu tentang Tuhanku, Anda menganalogikan Tuhanku dengan diriku. ya Tidak kan, bisa, karena Tuhanku itu tidak sama seperti kan? Saudara, Tuhanku itu tidak bisa disetarakan dengan apapun. Kitabnya orang Yahudi berkata, hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku hingga kami sama? Kamu nggak malu? Kamu nggak malu? Kan bisa memahami, ya kan? Akalnya lebih besar kan, bisa memahami ketuhanannya kan? Tadi saya Maksudnya? mau tahu mana definisi 2 tadi, definisi 1 itu yang alam itu seperti apa? Laisa kamitslihi syai'. Pencipta alam semesta ini tidak sama, tidak serupa, tidak semisal dengan apapun. Berarti belum masuk bukan di satu otak, dong. belum?
Tapi berarti bukan satu dong. Anda mempersamakan batu banyak, batu ginjal, batu cincin, batu telinga. Anda mempersamakan manusia, ada Bang Suma, ada Bang Billy, ada Bang Alif, ada Bang Alfi, banyak manusia. Tidak bisa disetarakan dengan manusia. Tuhanku beda dengan Tuhanmu. Tuhanmu bisa disetarakan dengan makhluk yang lain. Maaf nih, saya balik tanya boleh? Silakan. Oke, Anda mengambil analogi tadi kan, 3 dalam 1, betul? Betul. Kamu mengambil analogi itu semisal Tuhanmu, betul? Betul. Yesus ada berapa pribadi dalam dirinya? Dia ada 2 natur. 2 natur atau 3? 2 natur. Jiwa? Kalau berbicara tentang kemanusiaannya ya dia manusia sejati. Kena kau. Anda menganalogikan, sabar dulu, sabar. Ini giliran saya. Anda bertanya tadi kan, saya menjelaskan. Bang Suma kau katakan ada jasadnya, ada ruhnya dan ada jiwanya. 3 dan kau katakan 1, betul? Betul. Yesus ada jiwa, ada roh, ada jasad, betul? Betul. Berarti Yesus sudah memiliki 3 pribadi. 3 pribadi itu 3 pribadi begini cuma. Kalau dikatakan kena kau. Kalau kau tambahkan lagi pribadi burung merpati dan pribadi Tuhan lain, berarti Yesus memiliki 5 pribadi. Kena kau kan? Ayo. Enggak. Yesus sudah memiliki 3 pribadi. Roh, jasad, jiwa. Ya. Betul? Ya. Ya berarti kan Yesus dia kan manusia sejati, Isa sejati. Ya, sebagai manusia dia memiliki 3 komponen tadi, betul? Betul. Ketika dia menempel kepada Tuhan, kepada Dewa Theos, 3 ini ikut nggak? Iya. Sudah berapa Tuhanmu, pribadi Tuhanmu? Kemanusiaannya itu bukan Tuhan cuma tetapi ilahiannya itu. Anda tadi mengambil analogi Bang Suma itu 3 pribadi. Kenapa Anda mengambil analogi Bang Suma 3 pribadi dan batu itu 1 pribadi? Anda ingin mengatakan Tuhanku setara dengan batu kan? Ya. Dan Anda ingin mengatakan Tuhan Anda batu. Dan Anda ingin mengatakan Tuhan Anda setara dengan manusia kan? Ya, begini Pak. Yesus sudah memiliki 3 pribadi. Berarti Yesus itu sabar. Berarti Yesus itu sudah memiliki trinitas di dalam dirinya, 3 tetapi 1. Jangan kau campur lagi Bapak masuk ke situ. Jangan kau campur lagi trinitas dong. Zuma Roh trinitas. Kudus. Jangan kau campur lagi Roh Kudus di situ. Oke. Abang Zuma berapa? Saya 1. Lah tadi katakan Tuhan Yesus. Kalau itu 3, kalau itu 3. Yesus. Lah terus Anda katanya berarti kalau Anda mengambil contoh seperti Tuhan Yesus berarti Anda juga Tritunggal dong di dalam diri Anda. Yang menjadi Bang Suma sabar. Yang menjadi Bang Suma ini Tuhan atau bukan? Yang menjadi Bang Suma ini Tuhan atau bukan? Ya Anda manusia lah karena enggak ada. Yang menjadi Yesus ini Tuhan atau bukan? Yang keilahiannya yang menambahkan kodrat manusia dalam dirinya. Berarti Yesus ini, tubuh Yesus ini Tuhan atau bukan? Kemanusiaannya bukan lah, manusia biasa lah. Kamu bohong. Kamu baca Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh jasmani Yesus inilah kepenuhan ketuhanan. Kepenuhan. Jasmani. Ada donatur nggak di situ? Jasmani. Ada donatur nggak di situ? Jasmaninya yang dikatakan. Iya, jasmani dan keilahian kan? Bukan, jasmaninya itu. Jangan kebohong, jangan kebohong. Di situ dijelaskan secara jasmani dan ke Allah. Tidak ada dan. Tidak ada dan di situ. Kamu jangan bohong. Kolose 2. Oke, Kolose 2 Anda baca silakan. Anda baca. Jangan kau bohongi saya. Saya ini ahli Bible. Pendetamu aja cium tangan sama saya. Mana kata dan di situ? Kalau ada kata dan di situ, saya turun dan saya tutup komal. Silakan. Kolose 2:9. 2:9. Ya. Baca. Sebab dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Terus itu udah jelas. Jedar.
bawahi. Jedar. Mana dannya? Mana dannya? Mana dannya? Seluruh kepenuhan apa jemaah? Kepenuhan kealahan. Apanya yang kepenuhan kealahan? Apanya yang penuh? Keilahian. Apanya yang penuh? Ya keilahian di dalam diri kemanusiaannya itu. Iya, kena kau. Dirinya. Jadi secara jasmani, Yesus itu jasmaninya adalah Kemanusiaannya manusia biasa. dalilnya mengatakan apa? Penuh dengan Keilahian, kealahan. apanya yang penuh dengan keilahian? Kealahan. Apanya? Kealahan. Apanya yang penuh dengan keilahian? Apanya? Ya ilahi itu ya Tuhan lah. Iya. Loh, kok tahu sih? Dalil kitabmu sendiri kau berakin, Cak Ayu. Apa Sebab masalahnya di situ? dalam Kepenuhan dialah Tuhan apa? berdiam secara jasad seluruh kepenuhan keteosan. Jadi Iya, terus apa jasadnya masalahnya? Yesus termasuk masalah biji gitu? sakarnya, mohon maaf, termasuk biji sakarnya itu adalah Tuhanmu juga. Betul? Namanya manusia Juma, di situ ada dua natur. Tidak ada dua natur di situ. Jasmani dan Cak Kangkung, kealahan. tidak ada dua natur di situ. Katanya punya akal. Di situ sudah satu Katanya punya natur. akal. Di Melebihi dalam Allah. dialah, dengar. Di dalam dialah berdiam secara apa? Secara apa? Berdiam secara Jasmani. secara jasmani. Apa yang berdiam secara jasmani? Di dalam dirinya itu kan sejasam keutuhan. Saya kemanusiaan. ulang pertanyaan saya. Apa yang berdiam secara jasmani? Tubuh. Apa yang berdiam secara tubuh? Seluruh kepenuhan kealahan. Berarti biji sakarnya juga adalah Salah. nenekmu Keilahian. kiper, saudara kota. Saya tanya samamu, biji sakarnya Yesus penuh dengan keilahian atau tidak? Jelas, keilahian itu betul. Terima kasih. Kepenuhan Kita kan? bawa tepuk tangan. Kepenuhan kan? Berarti Bang Suma selama ini dituduh menghujat dengan mengatakan Kristen menyembah batu zakar. Hari ini kita sudah buktikan bahwa batu zakar Yesus kepenuhan segala keilahian. Namanya kemanusiaan Jemaah. Kok kemanusiaan? Keilahian. Dua natur di situ, Jemaah. Berarti kok dua natur lagi? Katanya punya Kok dua natur? akal. Kok dua natur? Bisa Di mana baca dua nggak, naturnya? Hei, di mana dua naturnya? Di situ di mana? Oke, Dua naturnya oke. di mana? Oke, bentar. Iya, Baca silakan. dulu ya. Biar baca. kita jangan tipu-tipu ya di sini cuma ya. Ya, silakan. Betul itu, betul. Jangan tipu-tipu kita, yuk. Laju baca, semangat. Sebab Ini cuma kita Ya. garis bawah ini ya cuma ya. iya, besarin. dulu lah. Oke. Host, besarin host. Supaya kita jangan bohong-bohong di sini cuma. Ya, silakan. Oke. Saudara. Ya. Tak mana pulpen di sini. Oke. Sebab di dalam dialah berdiam Berdiam. secara jasmani. Jasmani itu apa Jemaah? Biologis, Bukan. tubuh, jasad. Garis bawah ini ya. Ini Iya, poin jasmani. ini, Jemaah. Ini poin. Iya, jasmani. Ini Oke, poin, jasmani. ya. Ya, Ini jasmani. poin. Ya. Dan enggak ada dan Mana dan? seluruh kepenuhan ke Ah. Ilahian. apa ini Jemaah? Keilahian, keteosan dalam bahasa Yunani. Ini ada keteosan dua situ. poin, ini poin kedua Juma. Jadi jasmani dan kealahan. Jadi Allah, kealahan Diam berdiam di secara dalam tubuh. Oh, bukan begitu. Loh, Berarti loh. Apa? jasadnya Yesus. Dengar. Jasadnya Yesus itu berdiam padanya. Jasadnya Yesus itu berdiam padanya Bang Zuma ketuhanan. bisa Betul? menggunakan bahasa Indonesia dengan baik nggak? Bisa. Oke. Dalam jasad Yesus. Bentar. Saya mau lihat dulu kosakata bahasa Indonesia Anda. Jasad itu disematkan kepada siapa Juma?
Jasad itu kepada tubuhnya Yesus. Di dalam bahasa Ibraninya, Yunaninya disebut somatikos. Oke, Jadi buka KBBI somatikos itu Juma. tubuhnya. Buka KBBI Juma. Buka KBBI Juma. Jasad itu disematkan kepada orang hidup atau orang mati Juma? Orang mati. Oke. Anda udah Ya. mati belum? Apa Anda mati apa hidup? Kenapa lari ke saya ini? Enggak, kata Anda jasad itu kan tidak benar bahasa Oh ya bahasa- udah, secara jasmani udah, Nah, jangan pakai gitu jasad. dong. Udah. Nah, jadi- Ya, oke. Oke, Maaf, jadi salah maaf. ada di situ ya. Ya, saya hilap. Oke. Oke. Nah, Jadi Baca. jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi nah. di dalam Kalau tubuh jasmani itu bicara apa? Jasmani itu bicara apa? Jasmani itu adalah berbicara kemanusiaan. Kemanusiaan dalam hal ini kedagingan, betul? Betul. Biji Berdasarkan- sakarnya termasuk kedagingan nggak? Berdasarkan Yohanes juga kan firman menjadi manusia. Iya. Ya kan? Oke. Heeh. Berarti batu sakarnya termasuk jasmaninya nggak? Termasuk. Batu sakarnya kepenuhan keilahian juga nggak? Ya dari kaki sampai kepala betul. Oke, berarti salah nggak kalau saya mengatakan Anda menyembah Tuhan berupa biji sakar? Betul. Salah nggak? Itu salah Juma, salah. Yang Tadi Anda sudah Makanya mengakui Mbak, itu bahwa bukan biji sakarnya itu kepenuhan keteosan. Ya kan? iya, Betul? kepenuhan. Oke. Betul. Oke. Berarti Kepada siapa, Kak? berarti Pertanyaan saya, Juma. Juma. Dengar. Hei. Berarti ketika biji sakar Yesus hilang, berarti Tuhanmu cacat. Karena kehilangan bisa bagian membedakan daripada Oke. berarti Juma, kamu bisa Tuhanmu membedakan cacat, nggak jasmani- Tuhanmu jasmani cacat. dan kealahan? Kalau sakarnya hilang, Tuhanmu cacat. Betul? Maka dia harus tetap ada zakar karena zakar juga adalah bagian daripada Tuhanmu. Betul? Cacat apa Juma? Kamu ngomong apa sih? Nggak nyambung sih. Cacat apa yang cacat? Enggak, saya hanya ingin menolongmu. Boleh tidak kemudian Tuhanmu dikatakan sempurna kalau tidak ada biji sakarnya? Dan namanya Enggak. manusia lah. Namanya Harus ada. manusia. Sempurna. Harus ada kan? Berarti biji sakar juga kepenuhan ketuhanan. Betul? Iya. Mana yang layak disembah? Apakah keilaian atau jasmani? berarti salah nggak kalau saya mengatakan sebagian dari Tuhanmu itu adalah biji sakar? Betul? Salah Juma. Karena Anda kan Oke. Terima kasih Begini, Anda saya- sudah saya mengakui mau- saya akalnya lebih saya besar dari mau- Anda. Ternyata memang terbukti. Saya mau mengatakan sama Anda. Ya. Itu biji yang Anda sebutkan itu keilahian apa jasmani Juma? Jasmani yang kepenuhan Jauh dulu itu jasmani ketuhanan. apa ilahi dulu Juma? Jasmani yang di dalamnya berdiam segala kepenuhan Di sini letak kesalahanmu ketuhanan. Juma. Di sini letak kesalahanmu Juma. Ketika Anda menyatakan bahwa di dalam jasmani Yesus ada kealahan, berarti semua jasmani itu Allah, bukan cuma karena ada donatur. Hey, Jadi Anda mengatakan bahwa kami penyembah Allah yang mempunyai biji, tetapi bijinya kan manusia, bukan Allah. Yang kami sembah adalah keilahian itu, kealahan itu, bukan kemanusiaannya. oke, kita buktikan. Kita buktikan. Ya, silakan. Anda baca Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Buka kamera. Oke. Filipi 2. Berapa? Ingat ya. Tadi sudah dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara tubuh, Ya, jasmani, Filipi 2 berapa? seluruh kepenuhan keteosan. Dah, selesai Oke. kita di situ. Iya, oke. Berarti biji sakarnya juga adalah Tuhanmu. Loh. Tadi nah kan Anda salah di sini kan? Kok salah pula? Oke, jasmani itu ilahi enggak? Kepenuhan ilahi. Iya. Ilahi sama jasmani sama enggak? Tetap aja nanti. Baca aja di Kolose. Tetap sama. Ya beda lah Juma. Udah. Oke, beda. Oke. Filipi Beda. berapa, Juma, Sekarang tadi? Filipi 2 nomor 6. Oke. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 coba. Oke. Saya baca ya. Ya.
yang Buka kamera, buka kamera, buka kamera. Buka kamera. Oke. Ya. Oke. Baca nomor 6-nya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Oke ya, itu poin yang pertama sih kalau saya. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang orang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekarang pertanyaan saya. Lanjut. Oke. Sekarang pertanyaan saya, yang menjadi manusia ini siapa? Keilahiannya. Berarti ilahimu menjadi manusia, betul? Keilahian itu dia menambahkan kodrat manusia di dalam keilahiannya. Kalau keilahian, karena Allah itu roh Jemaah. Dia tidak menambahkan. Dia tidak menambahkan. Bahkan dia dikatakan dia tidak mempertahankan milik kepunyaannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tapi kata sama itu cuma sisipan, yang sebenarnya menjadi dengan manusia. Oke. Nah, sekarang yang menjadi manusia ini siapa? Ya Allah. Nah, berarti Allahmu menjadi batu sakar, betul? Apakah dia ketika dia menjadi manusia apakah dia menjadi manusia, apakah dia berhenti menjadi Tuhan Jemaah? Loh. Jadi ketika dia manusia bukan lagi Tuhan. Iya, itu yang saya tanya. Apakah ketika dia menjadi manusia, apakah dia berhenti jadi Tuhan? Iya, dia Tuhan kan? Iya, dia tuh. Apakah dia berhenti nggak menjadi Tuhan ketika dia menjadi manusia? Berhenti nggak? Justru ini pertanyaan yang saya harus tanya kepadamu. Saya harus bertanya kepadamu. Ketika Tuhanmu menjadi manusia, apakah dia tetap Tuhan? Oke. Pertanyaan. Jadi dia menambahkan kodrat manusia di dalam. Di mana dalilnya dia menambahkan kodrat? Dia mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Dia sama seperti manusia. Pertanyaan saya, ketika dia manusia, apakah dia masih Tuhan? Kemanusiaannya ya manusia, tetapi keilahian di dalam dirinya tidak ada manusia. Enggak ada lagi keilahian, sudah hilang pupus. Dia mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Siapa yang mengosongkan diri? Siapa yang mengosong? Keilahiannya mengosongkan diri. Ketika dia kosong, dia menjadi apa? Oke, apa yang Anda pahami tentang kosong? Dia menjadi apa? Kosong itu apa dulu yang Anda pahami? Dia menjadi manusia. Jadi manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia Tuhan Yesus ilahi menambahkan kodrat manusia di dalam dirinya sehingga dia dikatakan Allah ilahi dan manusia. Itu cuma. Kau tidak malu ditonton ribuan manusia? Hah? Dalilnya mengatakan yang walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dewa telah mengosongkan dirinya sendiri dan dewa mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pertanyaan saya, manusia ini dewa atau bukan? Dia itu adalah Tuhan. Terima dia kasih. Adalah Tuhan. Dia di situ lengkap biji sakar atau tidak? Manusia di dalam dia dirinya. Di situ lengkap biji sakar atau tidak? Biji sakar secara kemanusia ya tentu ada. Nah, terus, gitu dong. Apalagi? Berarti tidak salah ketika Bang Su mengatakan Kristen penyembah biji sakar. Dah selesai. Mungkin Bang Hadi monitor. Manusia apa ilahi Juma? Tuhanmu sudah jadi manusia. Nah, beda dengan gini ya Juma. Kalau biji sakar Nabi Tuhanmu sudah menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9.
dalam Dari lahir jasmani sudah Yesuslah kemudian Kalau Tuhan Yesus itu sempurna. kepenuhan secara Ya elah. kedewaan. Oke. Udah. Saya mau diskusi dengan orang yang sedikit naik level. Yang pasti menurut uraian Anda sendiri, Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7 nomor 8 menghantarkan Anda kepada penyembahan terhadap makhluk yang punya biji zakar. Asyhadu adadu. Lanjut, teman-teman. Bang Handi monitor. Mantap, mantap. Semoga banyak yang tersadarkan kalau selama ini mereka menyembah makhluk yang punya batu sakar yang juga kepenuhan kedewaan. Ya, berarti kalau pemikiran Tuhan telah menjadi manusia, ya namanya manusia ada biji zakarnya, ini logikanya. Berarti semuanya disembah gitu. Oh iya dong. Betul itu, betul. Betul. Berarti Bukti kalau bahwa kita mengatakan mereka menyembah nonot nggak apa-apa ya? Jangan juga kita hargai perasaannya. Kecuali dalam keadaan berdiskusi seperti ini, secara ilmiah kita berdata boleh. Tapi kalau kita langsung tuh, penyembah nonot, itu nyakitin hati mereka, janganlah. Meskipun dengan ucapan itu banyak yang tersahadatkan kemudian. Bahaya ini Kak, bisa-bisa jadi ini panggilan baru ini. Makanya Itu data. Makanya dalam hal ini hentikanlah. Terus apa yang dihentikan? Batuk yang dihentikan, batuk. Batu. Shalom Bang, selamat malam. Ya. Boleh sih nomor rupa. Boleh sih nomor rupa. Ya bamo ya basia. Ya bamo liswe ya bamo boleh. Tuh merasa. Silakan Les. Gimana Les? Les? Bang Andi, selamat. Ya, Ya gimana Dek? siap. Gejala awal langsung aja gejala awal apa gitu loh. Kelainan tahun berapa? Tanya. Ini bawa sahabat Bang. Apa gejala apa? Ini bahas apa? Kamu agamanya apa Les? Kristen. Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Wes mantap, jujur sekali. Aku nggak dengar suaranya kecil banget ya. Aku nggak pakai handsfree sih. Beliau pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Yesus sudah pasti Kristus. Ini perspektif Bible. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkata, ada Kristus palsu yang penyesat. Kristen itu katanya adalah pengikut Kristus. Jadi istilah Kristen ini bukan pengikut Yesus, artinya bukan, tapi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen sudah pasti bukan anak Maria, tetapi Kristus yang keluar dari kubur, yang kemudian mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu menurut Yesus, itu adalah iblis. Itu bukan Yesus. Jadi, saudara ini pengikut Kristus. Gitu, saudara. Yes. Ya. Yesus udah pasti Kristus. Ya, Ya, teman. tapi Kristus belum tentu Yesus. Tapi Yesus udah pasti Kristus. Ya, perspektif Bible. Wah, bagus kalau gitu Bang. Yang udah Iya. pasti-pasti aja lah. Belum tentu Kristus, belum tentu Yesus. Karena ada penyesat juga bergelar Kristus. Kata siapa? Kata Yesus. Ya. Tertulis di mana? Matius 24, nomor 4, nomor 5. Dan nomor 24. Sebab Kristus palsu. Ketahuan kan? Dan
nabi-nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang untuk melakukan mukjizat, dan dia akan menyesatkan banyak orang dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu bang. Jadi Yesus sendiri mengatakan ada Kristus palsu. Kebetulan aja di dunia ini hanya ada satu kelompok manusia yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, yaitu Kristen. Nah sekarang kita uji nih, apakah Kristen pengikut Kristus asli atau Kristus palsu? Kan gitu. Baik. Intinya tadi Bang Ya. sudah memastikan bahwa Yesus udah pasti Kristus. Yes. Ya, kepastian itulah. Pasti Yesus, pasti Kristus, kan gitu. Ya, tapi Kristus belum tentu Yesus. Iya, tapi Yesus udah pasti Kristus. Ya, kan saya mengatakan itu, kok diulang-ulang. Sekarang yang jadi masalah, Kristen ini apakah pengikut Kristus yang asli atau palsu? Kalau palsu dan tidak palsunya, dalilnya di mana palsunya, di mana tidak palsunya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka serigala. Dari buahnya kau dapat mengenal nabi palsu itu. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memiliki buah-buah nabi palsu ini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kira-kira yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Pengikut Kristus. Kristus yang mana? Iya, lihat aja, pengikutnya diusir. Berarti Kristen ini mengikuti Kristus palsu. Sederhana untuk menjelaskan itu. Kenapa kalian diusir oleh Yesus? Kalau nabi palsu itu sederhana aja dalilnya di Bible itu. Apalagi Ya, coba. di Perjanjian Baru. Ya, coba Dari tunjukkan. buahnya saja, dari buahnya saja kamu mengenal nabi palsu itu. Itu aja, Buahnya Bang. apa? Nggak terlalu Apa buahnya? Apa buahnya menurut Yesus? Nabi palsu itu. Satu. Sudah kan dijelaskan di ayat lanjutnya kan dari pohon yang baik dan tidak baik. Itu aja. Iya, enggak usah. Nabi palsu. Enggak usah, kamu lihat aja buahnya, kata Yesus. Buahnya satu, Ya, memanggil dari aku pohon yang tuh, baik. memanggil aku Tuhan. Dua, bermujizat pakai namaku. Tiga, mengusir setan pakai namaku. Keempat, bernubuat pakai namaku. Buah-buah ini ada di mana? Di Yahudi, di Islam, atau di Kristen? Masalahnya dalilnya itu enggak begitu. Masalahnya. Loh kok begitu pula masalahnya, bukan begitu? Itu kan ditambah-tambah itu. Kok ditambah-tambah pula? Karena sederhananya itu dari buahnya aja itu ada. Iya, dari Nggak ribet buahnya. itu Dan di situ. apa buahnya? Apa buahnya kata Yesus? Iya. Apa buahnya? Buahnya itu cuma dua. Buahnya itu cuma dua. Apa? Baik dan buruk. Itu aja. Enggak ada kayak begitu. Penipu. Kan begitu, Bang. Pembohong. Justru Anda yang penipu. Mana ada kayak begitu? Dari buahnya engkau akan mengenal dia. Pada hari terakhir banyak orang berseru. Mana? Coba tunjukkan kepada saya. Coba di baca mana? dalilnya, Bang. Ya, silakan Anda baca. Dari- Ya, silakan Anda baca. Sederhana, Matius 7. Silakan Anda baca. Bentar, Matius buka 7 dulu. Bentar. nomor 15 sampai nomor 23. Coba Anda baca. Bibelnya sendiri dipelintir. Ya, kita cek lagi aja, Bang. 7 sampai 15 ya. Matius 7 mulai dari nomor 15 sampai nomor 23. Ayo saudara-saudara Kristen yang dibawa merapat. Kita ajarin Bible. Silakan merapat, dengarkan di bawah, renungkan, pikirkan ya. Ayo. Waspadalah pada Bentar, Bang. Biar nggak tipu-tipu kita ini. iya, silakan. Matius berapa, Bang? Matius 7 kan?
Ini yang menjelaskan. 15. Ya, sampai nomor 23. Satu perikop itu. Oke, siap. Saya baca ya. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Gitu, Bang. Ya, terus sampai Nabi palsu itu menyamar sebagai domba. Iya, siapa yang menyamar domba? Domba itu kan Bani Israel. Itu siapa? Domba itu kan Bani Israel. Siapa yang menyamar Bani Israel di luar Bani Israel? Siapa? Islam atau Kristen? Tadi kasih tahu di ayat. Islam atau Kristen? Asumsi dulu. Islam atau Kristen? Asumsi dulu. Domba itu Ini, Bani Bang, baca Israel. ayat. Yang Iya, disebut kalau domba domba itu kita Bani setuju. Israel. Yeremia 50 nomor Iya, 17. Nah, siapa yang nyamar-nyamar seperti Bani Israel di sini? Nah, kita cari serigalanya, kan gitu. Lah, kan serigalanya itu adalah yang bukan Bani Israel, ngaku Bani Israel. Itu siapa? Islam atau Kristen? Iya, makanya kita cari serigalanya itu, Bang. Loh, kok dicari lagi? Sudah ada di... Jadi ada nyata kok. Di mana? Masih dicari. Di mana? Nggak ditulis Kristen di situ, nggak ditulis Islam, makanya kita cari, Bang. Kan gitu cara belajarnya. Hanya orang bahlul yang mau cari lagi sesuatu yang sudah ditemukan. Gimana ceritanya? Jadi saya baca terus dulu. Jadi Ya gitu dong. Udah ketahuan ya? Kamu Udah ketahuan. mereka. Ah, Ya, buahnya lah, Bang. Dari iya. buahnya. Dari buahnya. Terus. Ayo. Terus. Buahnya itu dari yang baik, pohon yang baik, dan pohon yang buruk. Tidak. Mama ngarang cerita lama rupa. Ya basia ya bamua. Ya biarkan ya narasi aja, Bang. Abang narasi buahnya itu apa ya, silakan. Buahnya kan Yesus sudah menjelaskan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yaitu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus kalau hadir hari ini, Bang, dia datang ke Islam, Islam tidak makan babi. Dia datang ke Kristen, Kristen makan babi. Kira-kira yang mana yang diklaim sebagai pengikutnya? Islam, itu udah pasti. Kemudian dia datang kepada Islam bersunat. Datang ke Kristen tidak bersunat. Kira-kira yang mana dia kira pengikutnya? Islam. Tidak mungkin Kristen. Tapi Islam yang sama seperti Yesus tidak mengaku sebagai pengikut Yesus. Tapi Kristen yang tidak sama seperti Yesus mengaku sebagai pengikut Yesus. Berarti siapa yang nyamar? Islam atau Kristen? Yang nyamar itu yang nyamain, Bang. yang nyamar itu yang bukan Bani Israel mengaku Bani Israel. Itulah elit tank. Iya, Bang, yang bukan Israel mengaku sunat gitu loh, Bang. Gak ada hubungannya itu. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya dengan sunat. Mengaku-ngaku nggak makan babi. Kan hukumnya kan untuk Israel itu babi itu. Ada nggak Islam kemudian memanggil Yesus Tuhan? Nggak ada. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Karena makanya Yesus tidak semua orang. Ya, mana di situ tertulis? Bukan di situ tertulis makan babi Yesus. Ada nggak? Nggak ada. Yang tertulis di situ adalah bermujizat, mengusir setan, mujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan. Itu buah-buah daripada nabi palsu itu. Kan di Matius 7 kan ngomongnya begini redaksinya. Ya. Tidak semua orang. Yang memanggil tidak semua aku, orang itu siapa, Bang? Ya, tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan. Kan gitu. Yang tidak itu siapa, Bang?
Ih, apa ini? Ada dua kelompok yang memanggil Yesus Tuhan. Kalau Kristen ini kan berlebihan, dirubahnya menjadi Tuhan. Ada dua kelompok. Bani Israel juga memanggil Yesus itu Tuhan. Murid-muridnya. Kemudian Kristen memanggil juga Yesus itu Tuhan, tapi belakangan dirubah menjadi Tuhan. Nah, Ya, di mana di antara manggilnya di mana di antara kedua kelompok ini yang melakukan kehendak Bapa? Yang melakukan kehendak Bapa. Di mana di antara kedua ini yang tidak melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat harus dijalankan. Kristen tidak menjalankan hukum Taurat. Berarti Kristen lah yang dimaksud. Islam tidak masuk ke situ. Islam tidak masuk ke sana. menjalankan Kenapa? hukum Taurat. Islam tidak masuk ke situ. Kenapa? Karena Islam tidak kemudian bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Islam tidak ada di situ. Yang ada di situ adalah murid aslinya Yesus, Bani Israel, yang melakukan hukum Taurat, dan Kristen yang bukan Bani Israel yang tidak melakukan hukum Taurat. Hanya ada dua kandidat, Yudaism atau Kristen. Nah, siapa di antara Yahudi dan Kristen yang nyamar-nyamar menjadi Yahudi? Kalau Yahudi nggak mungkin karena memang mereka Yahudi. Kristen ini yang bukan Yahudi, yang nyamar-nyamar Yahudi. Serigala nyamar domba. Kristen itu mengaku domba, tapi makan babi. Domba itu makannya rumput, bukan daging. Ada nggak Yahudi makan babi? Enggak. Kenapa? Mereka domba. Kalau kalian makan daging babi, bisa nggak kalian itu dikategorikan domba? Tidak. Udah ya, saudara ya, belajar lagi. Ada guru Bang Handi. Silakan Bang Handi. Saya ini dulu, minum kopi dulu. Sebentar Bang, kita selesaikan dulu. Saya kira sudah selesai. Matius 7 itu kan Bang. Iya, sudah Semua selesai orang kan? yang memanggil Yesus Tuhan. Siapa orangnya? Bang Juma. Saya nggak memanggil Yesus Tuhan. Iya, makanya dikatakan begitu Bang. Terus siapa yang bernubuat dalam nama Yesus? Muhammad. Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Al-Saf nomor 6. Oke, saya baca. Apa dikatakan itu? Apa di sana? Apa di sana? Apa kamu bilang? Saf nomor 4. Apa itu? Yang dinubuatkan oleh dalam nama Yesus itu. Apa? Coba baca. Surah apa? Surah apa? Nomor 4 sampai nomor 5. Al-Saf. Apa ini? Maksudnya? Apa itu, Bang? Sebentar, Bang. Baca baik-baik. Surah apa? Saya minta tampil ini dulu. Mana tadi? Apa? Apa, Bang? Surah apa? Loncat kali, tinggi kali loncatnya, larinya ke Nabi Muhammad bernubuat ke nama Yesus. Aduh, parah ini Kristen ini. Ada Bang. Kau kalau mentok itu lari ke situ dia. Apa Bang? Iya Katakan Bang. di sini Surah apa? Isa dinubuatkan bahwa ada orang setelah dirinya itu bernama Ahmad. Ih, mati nih ya. Hei, Itu, dalilnya bernubuat bukan dalam nama begitu. Isa Orang itu bernubuat pakai nama Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah bernubuat pakai nama Yesus. Ada-ada aja ini ah. Yang membuat Muhammad siapa? Yang membuat Muhammad itu Nabi itu siapa? Udah. Kelas ditutup. Bang Handi. Bang. Suaranya kecil. Sederhana nabi palsu itu Bang. Kalau dia bibir. Mic-nya dia harganya 5.000, ongkirnya 10.000 ah.
Mi, kamu kecil bro suaranya. Iya bang. Soalnya ini masih ini bang. Mana kedengaran kan? Coba ngomong. Lo kayaknya seperti gue rusak sih. Kang, coba Kang. Yang lain ngomong dulu, gue belum dengar. Karebosi coba ngomong. Coba nggak ada suara nih, Mi. Speaker gue rusak apa ya? Ales. Les. Nggak mau ngomong kalau gue. Kenapa sih lo? Takut amat sama gue. Nggak, kalau Bang Andi memang nggak mau. Kenapa? Pokoknya Bang Andi itu nggak mau debat, itu aja. Ya terus kenapa lu nggak ngomong sama gue? Kenapa? Gue paling takut kalau sama Bang Andi. Ya emang gue pernah makan lu, gigit lu. Enggak bang, enggak gitu. Yang dimaksud di... Pokoknya kan bang, Kenapa? ya coba jelaskan Bang Andi, coba jelaskan. Nggak apa-apa, saya nggak hujat kok, santai aja. Ya jangan hujat lah. Kalau hujat gue kick. Ya, cuma, iya, kan Bang Juma kan minta kita cari orangnya yang bermujizat. Ya kita kan bawa data. Yang penting data aja bang, nanti dijelasin. Ya kamu... Sama yang ahli kitabnya sendiri masing-masing. Kan tadi udah dijelasin. Kan udah dijelasin Bang Juma tadi, Matius 7, 21 sampai 23. Mana sih lu? Itu kan buahnya. Siapa yang Itu buahnya. Ya, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Agama mana? Kristen. Kristen. Agama mana yang mengatakan bernubuat atas nama Yesus? Kristen. Kristen. Agama mana yang bermujizat atas nama Yesus? Kristen. Agama mana yang mengusir setan atas nama Yesus? Kristen. Agama mana yang diusir oleh Yesus? Kristen. Ya udah. Selesai. Cepat kan sama gua. Tapi kan depannya redaksinya kan tidak Loh. semua orang memanggil aku Tuhan. Berarti balik ini bang, keislaman semua ini berbanding terbalik. Nah, kok bisa? Yesus Tuhan. Itu kan tidak di depannya bang. Langsung dianulir di depan redaksi ayat itu bang. Oh jadi Memang kalau lucu memang kali kalau kau bro. baca ayat itu tidak menggunakan kata tidak dari awal ya memang Kristen yang kena. Cuman kalau menggunakan tidak semua, ya kita cari orangnya. Siapa sih yang tidak memanggil Yesus Tuhan? Siapa bang? Terus jadi menurut kamu di sana umat Islam? Iya. Lu ya enggak? Siapa bang yang tidak memanggil Yesus Tuhan? Saya tidak memanggil Yesus Tuhan. Sama muridnya juga mari. Ini ngerti ya. Saya dengerin saya jawab. Saya murid Yesus nggak pernah mengatakan gurunya Tuhan, mamanya, adik-adiknya, bapak tirinya nggak pernah tuh mengatakan Yesus Tuhan. Gimana itu? Jadi nanti Yesus mengusir mamanya juga. Ntar dulu, dengerin dulu. Lalu, jadi menurut kamu kenapa Yesus mengatakan Tuhan? Jadi menurut kamu yang nanti Yesus mengusir juga emaknya, gitu? Ya nggak tahu lah Yesus. Tapi saya tanya kenapa Yesus mengaku Tuhan? Nggak kenal lagi kan? Jadi nanti Yesus, kalau dulu gue ikuti cara lu nih. Jadi nanti Yesus mengusir mamanya, mengusir bapak tirinya, adik-adiknya, sama murid-muridnya, gitu ya? Yang nggak tahu Yesusnya bang. Ya kan emaknya nggak pernah memanggil anaknya Tuhan. Aku kalau ditanya, saya gunakan dalil itu untuk membuktikan Yesus Tuhan bang.
Oh ya udah, nggak apa-apa sih, gue nggak mau debat sama lu. Artinya lu harus konsekuensi juga, konsisten bahwa nanti Yesus mengusir orang tuanya gitu ya. Benar nggak? Ya, itu urusan Yesus lah. Urusan Yesus. Terus Cuman kapan? kalau ditanya di sana, Iya kalau iya. mau kritisi ayat di situ, kenapa Yesus ngomong dirinya Tuhan? Hmm. Sejak kapan sih Yesus menjadi Tuhan, bro? Menurut kamu? Waduh, kalau itu sejak dalam kandungan sudah diberitakan oleh malaikat, Bahwa terus di kitab enggak, Yesaya sudah dikasih tahu. berarti yang dikandung Maria Tuhan gitu? Udah mulai. Ya lu sendiri yang ngomong tadi sejak dalam kandungan, gimana sih lu? Ya udah, Jadi yang dikandung Maria Tuhan. udah gini aja. Gimana? Gue Udah ikuti. selesai. Terus? Ya udah, Gua- apa Bang Andi mau tanya apa? Mau tanya konsep ketuhanan, ayo. Ya tadi Tanya itu. Bang Andi, nanti macet sendiri kalau bertanya loh. Iya nggak apa-apa. Sejak kapan Yesus mulai menjadi Tuhan? Sejak kapan mulainya menjadi Tuhan? Sejak mulanya, dari mulanya. Dari mulanya. Saya nggak nanya firman, saya nanya Tuhan. Sejak kapan? Di usia berapa? Firman itu Tuhan. Dalilnya di Yohanes 1. Saya nggak nanya firman, saya nanya Yesus. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak mulanya. Sejak kapan? Mulai dari mana? Mulanya ialah firman, Bang. Bersama Saya nggak dengan Tuhan. Orang nggak nanya firman kok, saya nanya Yesus. Yesus itu siapa menurut Abang? Yesus itu Yesus. Iya, siapa Yesus itu? Nggak nanya Maria atau Yesus itu? Bukan. Masa sih? Oh ya? Berarti kalau bukan anaknya Maria, terus siapa emaknya Yesus? Yesus punya emak nggak? Yesus punya emak. Ya Maria. Iya Maria, berarti benar kata gue tadi. Yesus itu emaknya, anaknya Maria gitu. Iya, yang saya tanya Yesus itu siapa? Iya anaknya Maria. Bukan Yesus, yang Yesus saja ya. Yesus anak Maria. Iya, kan anak Maria cuma satu kan waktu Oke. itu. Kalau di dalam Quran, Nggak ada Yesus di Quran. Nggak ada Yesus di Quran. Ini dulu belum kelar lu pindah ke Quran lagi. enggak, Maria di dalam Quran itu siapa anaknya? Iya anaknya Nabi Isa bukan Tuhan, Nabi. Nah sekarang ini, Siapa, Pak? ya jangan pindah dulu Isa ada ini. dua dalam Quran. Nggak ada satu doang. Makanya tak bilang enggak usah Bang Andi, Bang Juma aja. Ini ngomongin masalah Tuhan, lu ngomongin masalah Nabi Isa. Nabi Isa kan bukan Tuhan. Iya, Kita kita kan ngomong Maria. Maria itu anaknya siapa di dalam Al-Quran? Anaknya siapa? Maria, Siapa anaknya? nama orang tuanya Bunda Maria gitu. Bukan. Siapa anaknya Maria di dalam Al-Quran? Oh anaknya Nabi Isa. Maryam. Nabi Isa. Isa siapa? Dua Ya, Isa Nabi. loh di dalam Al-Quran. Di mana satu Nabi Isa emang kok ada dua? Dari mana sih ilmu lu ada dua? Kok ada dua? Nah, satu. Ya coba. Nanti bantah nggak apa-apa, cuman diskusi santai aja kita Bang Andi. Ya udah yang iya di mana kok ada dua Nabi Isa? Ya, Ya. yang satu kan namanya dikasih tahu Isa putra Maryam, itu namanya. Nah terus? Yang waktu Roh Kudus menyampaikan kabar gembira. Ya terus yang satu lagi siapa? Yang satu lagi siapa? Nah, yang satu lagi itu Isa yang tidak ada nama putra Maryamnya, entah Isa Karimixiko yang lawan tahulah. Mana Jadi dia ada? Isa. Lu ngarang-ngarang. Lu Isa nggak bisa yang- diskusi lu. Lu nggak boleh ngarang-ngarang bro begitu. Oke. Isa Mana dari lagi tanah kok ada? liat, Bang. Di mana? Yang Di mana ada yang dua Nabi proses Isa? yang proses penciptaannya sama seperti Adam. Sama Ya, kan? ya itu Nabi Isa alaihissalam Isa- itu. Bukan, nggak ada Isa alaihissalam di situ, Bang. Ya alaihissalam artinya Isa apa? aja itu. Alaihissalam artinya Isa aja apa? di situ, Bang.
Ya udahlah. Boleh salam bang. Ya udah gue ikuti deh 2. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita membahas Tuhan lagi ya. Ini Tuhan kita bahas, ini nggak membahas Nabi lu. Nah, pertanyaan kembali. Ya terserah lu. Pertanyaan kembali, sejak kapan itu Yesus menjadi Tuhan? Ini lu nggak jawab dari tadi lu. Sejak dalam kandungan udah dikasih tahu malaikat. Oh, berarti yang dikandung Maria Tuhan. Firman. Saya nggak nanya firman kok. Kamu kok jadi blow on banget sih, bro. Kamu kan tadi jawab sejak kapan? Ya, dengerin dulu, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Lu jawab sejak dalam kandungan toh. Jadi yang dikandung Maria itu adalah Tuhan, betul? Bukan, Yesus. Waktu Yesus dalam kandungan dia udah menjadi Tuhan atau belum menjadi Tuhan? Gini aja biar nggak ribet saja pakai dalil ya. Ya lu jawab dulu ini. Nah. Waktu Yesus dalam dalil apa mau? Nggak usah, dengerin dulu. Dengerin dulu pertanyaannya, ada aja lu, dengerin ya. Waktu Yesus dalam kandungan, apakah Yesus sudah menjadi Tuhan? A, sudah menjadi Tuhan. B, belum jadi Tuhan. Jawab. Pertama, Yesus nggak pernah dalam kandungan. Loh, jadi Yesus turun ke bumi lewat mana? Coba kamu carikan dalilnya bahwa Yesus pernah ada dalam kandungan. Terus yang dikandung Maria siapa? Mau jawab pakai dalil? Yang dikandung Maria siapa? Kandungan Maria. Iya, siapa yang Kudus, Bang. Jadi yang dikandung Maria bu siapa? Dalil. Kudus. Oh, jadi Bunda Maria mengandung Dalilnya Roh. begitu. Oh, iya. Ya, mengandung dari Roh Kudus kan kalau kok pakai dalil gitu, Bang. Cuman kalau saya mau pusingin Abang juga ya. Pusing-pusingin aja nggak apa-apa. Jadi Bunda Maria itu mengandung apa? 9 bulan lu mengandung katanya. Ya, mengandung dari Roh Kudus. Saya nggak bertanya mengandung dari siapa. Isi kandungan Maria apa? Isi kandungan Maria itu, Bang, dari Roh Kudus. Ya apa isinya? Pakai dalil ya itu. Saya nggak nanya berasal dari mana kandungan Maria. Isinya itu loh. Isi kandungan Maria apa isinya? Isinya kandungan Maria. Apa isinya? Roh Kudus, Bang. Saya nggak nanya dari mana. Ya udah nggak mau jawab. Ya udah nggak mau jawab. Kan? Sekarang yang bayi itu kan ada bayi tuh dibungkus lampion ditaruh di palungan tuh ya di Lukas 2 nomor 1 sampai 11 lah itu ya sampai 12 ke bawah. Itu bayi itu siapa? Itu bayinya siapa? Gua nanya lu. Gua nanya lu itu bayi siapa? Ayo. Bayinya siapa? Kan baca coba baca ayatnya. Coba baca ayatnya biar tahu bayi itu siapa. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, yang melahirkan di kota Daud siapa? Kristus. Siapa yang melahirkan di kota Daud? Maria. Maria. Apa yang dilahirkan Maria? Kristus. Siapa itu Kristus? Juru selamat. Siapa namanya? Yesus. Ya, berarti anaknya Maria ada yang bernama Yesus, betul? Betul? Gua kejar lo ya terus, gua kejar lo, awas lo, sampai bengok lo ya. Pokoknya sampai bengok gigimu, ya lo. Jadi kayaknya jadi anaknya Maria namanya Yesus. Yesus pernah jadi bayi nggak? Di mana dalilnya? Umur 8 hari dia disunat. Itu siapa umur 8 hari itu? Siapa itu? Umur 8 hari disunat. Siapa? Siapa itu umur 8 hari disunat? Yesus. Ya Yesus. 8 hari itu bayi nggak? Bayi. Bayi. Siapa nama bayi itu? Yesus. Ya. Bayi itu Tuhan atau bukan? Terus. Kena lagi lo di sini lo. Kena lagi lo. Bayi kan bukan Tuhan. Oh iya. Ada bayi Tuhan. Oh jadi Yesus waktu bayi belum jadi Tuhan.
Kena lagi ubun-ubun lu ini. Bayi bukan Tuhan, bayi bukan Tuhan. Oh jadi waktu Yesus jadi bayi belum jadi Tuhan dia ya? Tuhan jadi manusia kan aja udah bukan Tuhan, Bang. Oh berarti Yesus di dunia bukan Tuhan. Jadi Yesus waktu bayi belum jadi Tuhan. Ini Bang, dari apa aja firman Kenalah itu jadi lu manusia. mau bonyok lagi lo malam ini lu bonyok lagi lu nggak bener lu. Itu bayi itu Tuhan apa bukan? Bayi Yesus Kristus juru selamat itu. Jadi belum jadi Tuhan waktu bayi. Udah Tuhan. Tuhan dari kabar dari malaikat udah jadi Tuhan. Oh berarti bayi. Hubungan udah jadi Tuhan. Berarti Tuhan itu bayi itu Tuhan gitu ya? Iya. Yeah. Bener Pak? Terus. Oke. Bayi itu maha kuasa nggak? Bayi itu maha kuasa. Nah. Enggak, berarti bukan Tuhan dong. Masa ada Tuhan nggak maha kuasa? Ada Tuhan yang nggak maha kuasa itu Tuhan yang menjadi tidak bayi. maha kuasa. Tuhan menjadi bayi, nggak maha kuasa. Iya. Karena dia sudah mengambil rupa menjadi makhluk, makanya tidak maha kuasa. Oh berarti Yesus makhluk. Mengambil rupa jadi makhluk artinya rupa menjadi tidak kuasa lagi. Oh jadi dia Yesus makhluk. Yesus makhluk ya. Yesus menjadi makhluk. Ya lu kalau ngomong pelan-pelan aja, nggak usah takut nggak usah takut salah. Iya kan Yesus jadi makhluk. Udah. Oh jadi makhluk. Jadi Tuhanmu makhluk. Terus. Jadi Tuhanmu yang namanya Yesus makhluk. Bukan. Ya terus. Tuhan yang menjadi makhluk itu Tuhanku. Kalau makhluk belum tentu. Tuhanmu menjadi makhluk. Berarti nggak ada lagi Tuhan. Jadi makhluk dia. Tuhan yang jadi makhluk itu Tuhannya. Waktu jadi makhluk dia Tuhan atau bukan? Waktu jadi makhluk. Waktu jadi makhluk Tuhan yang jadi makhluk adalah Tuhannya. Berarti Tuhan habis kalau dia jadi makhluk. Enggak, masih itu Tuhannya, masih Tuhan yang itu. Oh makhluk itu. Itu Tuhannya. Oh jadi Tuhanmu makhluk itu. Makhluk itu Tuhannya. Siapa? Tuhan yang jadi makhluk. Tuhan yang jadi makhluk itu tetap Tuhannya. Ya Tuhanmu jadi makhluk, makhluk itu Tuhan, gitu ya. Okay. Jadi Tuhanmu adalah makhluk. Bukan. Ya terus gimana ngomongannya? Itu Tuhan. Makhluk itu nggak pernah jadi Tuhan. Yang jadi Tuhan itu, yang jadi makhluk itu Tuhan. Jadi makhluk itu. Lu kok kebalik-balik sih? Tuhan. Loh, memang makhluk nggak jadi Tuhan, Bang. Dari kan Tuhan jadi makhluk. Waktu menjadi makhluk dia Tuhan nggak? Waktu menjadi makhluk kan Tuhan ya. Tuhan kan yang menjadi makhluk itu. Jadi waktu dia jadi makhluk dia Tuhan atau bukan Tuhan? Waktu dia jadi makhluk dia Tuhan, Bang. Berarti Tuhanmu makhluk. Enggak lah. Lu sendiri yang ngomong gimana sih lu? Kamu kan pertanyaanmu. Kamu kan tanya. Waktu Tuhan jadi makhluk itu. Nah, ini ada hak. Tuhan apa makhluk? Ini gua pegang cabai nih, gue cabain lo ya. Lu kadang-kadang kalau ngomong dibolak-balik lu. Dengerin. Enggak. Ya dengan pertanyaanmu. Tuhanmu jadi makhluk. Betul? Makhluk ini Tuhan apa bukan? Bukan. Berarti tidak ada lagi Tuhan karena jadi makhluk. Bukan nggak ada Tuhan, ada Tuhan jadi makhluk itu. Kan udah jadi makhluk. Iya, terus kalau udah jadi makhluk? Nggak ada Tuhan karena jadi makhluk. Ada Tuhan yang jadi makhluk. Ya, kalau udah menjadi makhluk, apakah masih ada Tuhan? Ya, masih ada Tuhan yang. Yang mana yang Tuhan? Tuhan saya jadi makhluk. Itu. Ya makhluk, jadi makhluk itu Tuhanmu. Bukan. Ya gimana sih lu? Tuhan jadi makhluk, Pak. Iya, Tuhanmu jadi makhluk. Makhluk itu Tuhanmu. Bukan. Ya terus Tuhanmu yang mana setelah siapakah Tuhanmu setelah dengerin. Siapa
Siapakah Kamu tanya Tuhanmu? aja bingung. Iya aduh. Siapakah Tuhanmu setelah menjadi makhluk? Siapakah Tuhanku? Tuhanku Tuhan jadi makhluk. Oke, apakah makhluk itu adalah Tuhan? Bukan. Berarti Tuhanmu nggak ada. Tuhanku jadi makhluk itu Tuhanku. Berarti makhluk itu adalah Tuhanmu. Bukan. Terus Tuhanmu yang mana? Tuhan yang jadi makhluk. Ya berarti Tuhan itu yang jadi makhluk, makhluk itu Tuhan, betul? Bukan. Tuhan Terus yang yang jadi makhluk itu adalah Tuhanku. iya berarti Tuhanmu itu makhluk. Siapa nama makhluk itu? Tuhanku bukan makhluk. Ya makhluk itu. Tuhan yang jadi makhluk. Ya makhluk itu namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus itu makhluk, betul? Yesus itu Tuhan yang jadi makhluk. Yesus Tuhan apa bukan Tuhan? Yesus itu Tuhan yang jadi makhluk. Oh berarti dia bukan Tuhan waktu jadi makhluk. Udah dia bilang Yesusku Tuhan jadi makhluk. Kok bisa abang bilang bukan Tuhan? Oh berarti makhluk itu Tuhan. Bukan. Tuhanku jadi makhluk. Itu Oke. Tuhanku. Oke. Bukan Ada makhluk berapa? Tuhanku. Tuhanmu itu Lain. jadi makhluk itu Tuhan gitu ya. Bukan bang. Tuhan yang jadi makhluk adalah Tuhan. Waktu Maria punya bayi, Tuhannya Maria siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa Tuhannya Maria? Sebut satu nama. Tritunggal Maha Kudus. Tuhannya Maria 3. Satu. Siapa namanya? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ada berapa nama lu sebut? 3. 3. Putra itu siapa? Anak Allah. Siapa namanya? Firman. Siapa namanya? Namanya apa nih? Namanya Putra, manusia atau sebelum ya, manusia. Ya Putra itu namanya siapa? Itu Putra. Namanya siapa? Putra bukan nama. Putra itu jenis kelamin. Loh itu kan nama itu kan gelar bang. Iya Putra itu namanya siapa? Itu namanya. Putra bukan nama coy. Putra dan Roh Kudus. Putra itu bukan nama loh. Terus namanya siapa sebelum jadi manusia? Kalau sudah manusia kan Yesus. Ya Yesus dong. Makanya saya tanya, waktu Bunda Maria punya bayi. Bukan. Dengerin dulu waktu waktu. Bentar. Ya udah terserah lo dah. Tanyain sebelum jadi manusia atau sesudah manusia. Makanya dengerin bahasa Indonesianya. Waktu Bunda Maria punya bayi, dia kan dia kasih ASI tuh bayi itu. Oke. Nah, iyalah kan dikasih. Masa emang bayi nggak dikasih ASI waktu itu? Kan ada tanya, berbahagialah ibu yang telah menyusui engkau. Lukas 11 nomor 27 kan disusui dia. Halo. Nah, siapa tuannya Maria? Dengerin. Penuhi Roh Kudus ta. Siapa tuannya Maria waktu dia menyusui anaknya? Tritunggal Maha Kudus. Siapa namanya tuannya Maria? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti tuannya Maria adalah putranya Maria. Firman. Kamu mah. Putra dan Roh Kudus. Kamu mah kayak orang mabok lu ngomongnya nggak serius Nggak, kesel gua sama lu Kesel gua sama lu. Kan Maria ini punya putra. Jadi dengerin, kan Maria punya putra. Ya kan? Nah, nama putranya Maria kan Yesus, betul? Nah, apakah tuannya Maria adalah Yesus? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya udah, artinya anaknya Maria adalah tuannya Maria, betul? Apa? Bingung dia. Anaknya Maria. Anaknya Maria, tuannya Maria. Betul apa betul? Anaknya Maria. Tuhannya Maria, namanya Yesus.
Kecuali Yesus bukan Tuhan. Coba masa sih? Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan Iya. jadi manusia. Nah, Tuhannya Maria siapa? Tritunggal Maha Kudus. Siapa di antaranya? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, putra itu siapa namanya? Firman. Siapa nama putra anaknya Maria? Yesus. Ayo, ya Yesus. Ya udah, anaknya Maria adalah Tuhannya Maria. Sudahlah Alexnya. Penonton bosan sama lu belum bang sih lu. Penonton ngantuk kadang-kadang. Kalau dibayar mau aku dibingung-bingung, Bang. Nah, udahlah. Lu turun dulu sana, mandi yang benar. Fungsikan akalmu, bedakan antara makhluk dan pencipta ya. Ya, kalau masih ada kesempatan bro untuk belajar. Yang jelas, siapapun yang pernah bernapas di muka bumi ini, itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Termasuk Yesus. Yesus tadinya nggak ada menjadi ada diciptakan. Tanpa seorang. Napas itu buat makhluk hidup, buat kita di bumi. Dialah makhluk. Tuhan itu maha hidup, beda seperti kita. Udah lo tidur sana. Ya tadi awal. Daripada diam daripada gue lempar lo HP. Diam udah. Males gua sama lu. Makanya Banyuma juga males sama lu. Penonton juga dibawa semua bosan. Terus gue ngomong sama siapa dong? Kau udah turun. Nah sekarang hostnya juga tidur. Nah, terus Dokter Husen. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kan Islam ya bang. Iya. Cuma mau nanya aja sih supaya dia menambah pengetahuan dan ilmu lah gitu. Jadi Nabi Isa dan Yesus ini berbeda tokoh ya bang? Abang ini dalam perjalanan kok berisik banget sih? Oh enggak, kayaknya lagi ada kipas ini. Aduh berisik banget bang, aduh. Udah belum bang? Iya. Jadi berarti Nabi Isa alaihissalam ini dengan Yesus itu berbeda tokoh ya? Apa tokohnya sama dan penyebutan namanya saja yang berbeda atau bagaimana bang? Beda total kalau saya, beda total. Yesus itu bukan anaknya Maria. Anaknya Maria namanya Yesua Amesia. Iso atau Isa, bahasa serumpun. Masa Maryam atau Maria memberi anaknya nama Yunani? Berarti, tapi dalam kitabnya itu kan yang menjelaskan tentang Nabi Isa, bukan Nabi Isa sih, maksudnya Yesus gitu ya bang? Nggak pernah ada Yesus. Anaknya Maria, nggak ada. Oh, nggak ada. Yang disalib iya Yesus. Yang disalib itu Yesus. Yang disebut-sebut Yudas itu ya bang? Enggak lah, Yudas beda, Yesus beda. Oh. Yang jelas itu ya jawaban saya. Nabi Isa alaihissalam beda dengan Yesus yang disalib itu. Pertama, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Menurut mereka Yesus disalib. Beda dong. Iya beda. Gimana? Nah, beda. Betul bang, beda. Nah, terus kalau anaknya Maria, Yesua Amesia itu tidak layak disalib karena dia nggak ada dosa, nggak bercacat, diselamatkan oleh yang mengutus dia. Jadi apa usianya? Iya, berarti ini yang dari kitab dia itu kan Yesus itu anak Maryam kan? Ya terserah dia lah bang, jangan ditanggapi lah, terserah dia lah. Oh intinya ya dongeng mereka lah bahasanya gitu ya bang? Jangan, nggak boleh begitu bang. Artinya apa? Di sana memang ada dua Mesias, kan udah dijelasin sama Nyuma ya. Ada anaknya Maria yang diselamatkan dan ada pula orang yang menjual namanya, yang ketemu dia. Udah gak sering dibahas-bahas, saya nggak mau menolong bang. Ini Bang Husen ini Muslim apa Kristen sih Bang Husen? Alhamdulillah Muslim bang. Oh Muslim, belum tahu tentang Nabi Isa Bang Husen? Alhamdulillah bang, dari kecil saya Muslim jadi tahu lah gitu.
Oh, syukur alhamdulillah kalau udah tahu ya Bang Husen. Cuman Kita mau cari Assalamualaikum konten dulu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Ya udah, warahmatullahi kalau wabarakatuh. gitu saya turun ya, Bang. Siap Bang Husen, sehat selalu ya Bang Husen. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dokter, Suki sehat? dokter loh ini Pak Husen ini. Dokter apa? Ntar dulu, dokter spesial apa Bang? Waduh, turun nih. Kulit dan dularing. Lanjut. Saya kira tadi Dokter Husaima. Iya. Pak Peta Lempu, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pade. Sehat alhamdulillah. Pak Peta. Pade gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia baru nyampe Bintaro. Pantasan suaranya kayak 20 tahun gitu. Siapa? Pade. Oh, awet muda dong. Iya, alhamdulillah. Bersin Tetap awet muda dong. Waduh, pamer. Bukan pamer wajah, itu pamer kursi baru doang, itu doang. Orang dari kemarin udah open cam masih pamer kursi aja, ya Allah ya Rabbi. Ini aku Muslim apa Kristen aku? Kristen. Oh, Kristen. Kristen. Ya. Berarti nyembah Yesus dong. Ya saya mau nanya gantian lah. Dari tadi yang ditanya Kristen terus, saya nanya gantian. Ya udah nanya. Oh, gitu. Ya udah silakan. Anda bertanya sampai hari Natal nggak apa-apa. Ya. Saya bertanya sampai puasa saja. Ya, silakan dijawab Pak Dek pertanyaannya. Saya jawab dulu ya. Jadi waktu Yesus itu masih bayi, itu disunat 8 hari menurut Lukas. Itu kira-kira pertanyaannya. Lukas 11:27 kalau nggak salah itu. Enggak, saya mau nanya dulu. Ya kan saya udah jawab. Saya nanya. Bukannya itu pertanyaannya tadi? Oh ya, silakan. Nanya apa? Saya ini mau nanya. Ya udah nanya, Pak. Pak. Nanya saja. Ini saya Ya udah pertanyaan. nanya, Pak. Pak, silakan tanya, Pak. Silakan. Oke. Kita ini kan di Indonesia. Ini percaya nggak kalau bumi itu bulat? Percaya Al-Quran mengatakan itu? Oke. Nah, Kecuali orang Bible sholat ya. itu Kalau menghadap Bible kemana? enggak. Orang sholat itu menghadap kemana? Ke kiblat. Kiblatnya di mana arahnya? Tergantung posisi kita di mana. Kita di Indonesia itu kiblatnya di mana? Agak ke barat, agak ke selatan. Bukan ke barat pas, agak ke selatan sedikit. Oke. Kalau saya sholat menghadap ke timur boleh nggak? Nggak boleh, karena Anda Kristen nggak boleh sholat. Oke. Orang Islam menghadap ke timur boleh nggak? Dalam posisi di kendaraan boleh. Ya tidak di kendaraan. Nggak boleh. Di rumah Islam itu saya menghadap ke jadi timur boleh gini nggak? Pak, Islam itu nggak kayak Kristen. Kristen itu ibadah suka-suka tanpa aturan. Kalau di Islam, bentar ya ini. Saya ngomong kalau di Islam itu ibadah ada aturan, ada tuntunan, ada perintah. Kita diperintahkan untuk hadap ke Ka'bah, ya ke kiblat, ya kita ke sana. Karena Islam itu prinsipnya adalah sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku patuh. Nggak kayak Kristen, dia dengar, dipikir dulu. Kalau nggak cocok dengan nafsunya, diedit ayatnya gitu. Beda kelas. Iya, dengarkan dulu pertanyaan saya. Ya yang toleran lah. Dari tadi kan nanya terus. Kamu yang nggak toleran kok. Belum selesai. Kamu yang nggak toleran, orang menjawab belum ngomong juga. Kamu yang nggak toleran. Emang di Kristen ada ajaran toleran? Nggak ada. Ada ajaran Mana radikal ada yang kok. toleransi dalam Bible? Tunjuk sini kalau ada iris telingaku. Dengarkan dulu pertanyaan Iya, silakan. Dulu. Nah, bumi di awal saya tanya bulat. Ya. Orang Islam sholat menghadap ke barat. Kalau saya menghadap ke timur, kalau orang Islam menghadap ke timur, boleh nggak sholatnya?
Kalau posisimu di sebelah barat Ka'bah boleh. Iya, saya di Indonesia, boleh Islam di Indonesia boleh enggak? Kan nyampe Jadi juga. di Islam itu ada patokan terdekat. Kalau kita ke sana muter jadinya. Jadi kita ambil yang terdekat gitu. Oke, kalau kemudian pas posisi orang Islam di Indonesia ini jaraknya sama antara timur dan barat, boleh berarti? Boleh kalau sama, tapi nggak sama. Ada dalilnya enggak? Ya jelas nggak sama lah Pak. Kalau dari sana muter dulu. Dengarkan pertanyaan saya. Hadapkanlah wajahmu kemana saja. Dengarkan Itu saya. dalilnya. Ini mah nggak mau diskusi ini Pak deh, males gua. Iya, entah pertanyaannya nggak mutu kali gitu loh, nggak mutu. Nggak mutu. Gua kick, gitu. gua kick lehermu. Pokoknya lo Pak deh. Gua kick lehermu ke bawah. Nggak banget. Apalah pertanyaan kayak gitu, yang substansi gitu ngapa? Kalau kita ada yang cara termudah, ngapain kita cari yang susah? Udah jelas-jelas. Ditengok dari Google sekalipun, nggak ada itu Google itu tuh muter dulu baru ke Ka'bah itu nggak ada. Langsung dia ngambil jarak lurus ke Ka'bah, kita pakai Google itu. Ngapain harus muter-muter? Orang inilah pekok, kalian itu pekok. Kalau Anak-anak yang kau pikir, sementara kau ibadah itu entah yang kau siapa, ikuti nggak tahu. Tapi setahu saya kalian nyembah Yesus itu ngikuti orang kerasukan iblis. Markus 5 atau Lukas 8 ayat 28 baca. Markus 5. Iya, Anda menyembah Yesus itu mengikuti orang yang kerasukan setan. Karena sebelumnya nggak ada orang nyembah Yesus selain orang yang kerasukan setan itu. Markus 5 kau baca itu di situ. Kalau kita di Indonesia dalam kondisi normal, arah kiblat itu sebagaimana yang diputuskan oleh Kementerian Agama, sudut deviasi itu 295,10 derajat dari arah utara searah jarum jam. Kalau kondisi normal, semua harus tepat di situ. Tapi kalau dalam kondisi kita tidak normal, nyasar di hutan, kita nggak bawa kompas. Nah, betul kata Pak Dede, arahkanlah wajahmu, tapi niatnya ada tetap mengarah kiblat. Dalam kondisi darurat tidak ada kompas. Begitu juga orang, iya, dalam kendaraan kita mau sholat dalam kendaraan, misalnya Pak Desugi naik bis dari Riau ke Jakarta, kadang mobilnya belok kiri berapa derajat, tapi dalam sholat ya boleh menghadap kemana aja, tapi niatnya arah kiblat. Karena umat Islam itu beribadah tidak dipersulit, yang penting niat gitu. Oten bertanya kok gini-gini banget, nggak mutu gitu loh. Cok. Tanya itu kalau nggak terjawab bisa goncang iman Islam, itu baru keren tuh. Tapi kalau pertanyaannya kayak gitu, apa manfaatnya? Udah dijawab ya pertanyaannya ya. Nah kalau orang di posisi Ka'bah, kan milih Ka'bah. Ya harus ya menghadap Ka'bah, menghadap kiblat itu. Ada yang menghadap utara, ada yang menghadap ke timur. Tapi menghadapnya ke kiblat. Tapi karena kita di Indonesia ini ya ada ukurannya begitu. Beda dengan Oten sih, dia mau cari dero dia. Suka-suka dia Bang. Ya, kalau Oten kan suka. suka-suka. Ada yang tepuk tangan, nangis, tertawa. Ada kayak gitu, nanti nyanyi lagi. Nangis lagi, tepuk tangan, nangis lagi. Ada kayak gitu Bang Andi. Makanya kalau Pak D membangun masjid itu, yang pertama kita bangun itu, kita cari arah kiblat dulu ya, betul ya Pak D ya? Iyalah. Itu dulu. Harus kita cari seperti waktu kita di Blora itu kan. Kita tentukan dulu kiblatnya. Baru disesuaikan bentuk bangunannya. Supaya selaras, punya estetika. Beda dengan membangun gereja. Tergantung. Nggak usah lah. Bang Andi itu kan, Kristen itu kan umat suka-suka. Jadi mau dibandingkan dengan Islam yang penuh dengan aturan dan tuntunan ya beda jauh lah. Kalian itu agama suka-suka, kita agama
Nggak boleh suka-suka. Pak De, gue sambut dulu nih saudara gue kali yang dari Kalimantan nih, R7 nih, R7. Bang R7 nih. Iya. Apa kabar Bang R7? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya mendengar lagi suaranya abangku nih. Masya Allah. Sehat-sehat kah Bang Handi? YouTube-nya kenapa nggak jalan lagi? Salam. Tengok saya mah di-upload di situ 2 tahun yang lalu gue tengok. Subuk beliau. Sudah modern sekarang ke TikTok orang sekarang ini kayaknya nih. Siap Bang. Ke TikTok lah. Beliau sibuk Pak. Tembusin sampai 1000 guys.